Bapak Ibu, sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. Sekaligus kepada beliau dimohon berkenan untuk membuka acara secara resmi. Kepada Bapak DRN Haji Taufik Hidayat, MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Asep Juanda sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten yang saya hormati, Mas Gulagong, sahabat saya masa lalu dan sekarang ketemu, ini dulu orang hebat, dan dia adalah walaupun memang tangannya kebetulan tidak sempurna, tapi main badmintonnya jagoan. Ini sama-sama satu SMP dan juga termasuk ke SMA-nya juga bersama-sama. Pak Ketua PKBM, Forumnya Ketua Forum TBM yang juga sebagai orang yang berhasil dalam bidang perikanan yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian peserta pembinaan komunitas penggerak literasi Kabupaten Pandeglang yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Pandeglang mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Banten yang sudah sudi kiranya membina warga Pandeglang dan Lebak untuk meningkatkan literasi ini. Para peserta sekalian, tadi sudah cukup jelas disampaikan apa yang mesti Anda lakukan. Dan saya yakin ini adalah orang-orang terpilih, maka mau tidak mau, suka tidak suka, yuk kita bareng-bareng niati dengan baik bagaimana kita menularkan ilmu apa yang ada pada Anda, tetapi melalui proses baca yang disiapkan di taman bacaan masyarakat ini. Jadi kalau kita betul-betul ingin meningkatkan sesuatu, pasti juga banyak hal yang bisa kita lakukan kaitan dengan ini semua. Maka mohon kiranya nanti mungkin secara rinci Pak Heri mungkin akan menyampaikan seperti apa, tapi perkenankan saya juga ingin berbagi beberapa pengalaman. Karena saya berangkat dari kecil ikut bersama-sama dengan organisasi, dan saya mendirikan Karang Taruna sama barangkali seperti Anda sekalian. Saya juga pernah mempunyai taman bacaan, tapi lagi-lagi membaca itu memang tidak begitu mudah. Maka bagi Anda sekalian, bagaimana caranya supaya warga masyarakat yang ada di sekitar Anda, di mana TBM itu terbentuk, harus tertata dengan baik. Bagaimana kelompok A kita undang apa, kelompok B kapan, kelompok C kapan, dan lain sebagainya. Ketika memang tidak dilakukan itu semua dengan motivasi itu semua, maka mustahil baca bukunya hanya satu kali, nggak pernah muncul lagi. Apalagi yang sangat berbahaya, yang tidak menutup kemungkinan buku dipinjam 2 bulan nggak betul-betul. Begitu muncul, ternyata udah robek semuanya. Robek itu pun bukan dibaca karena dirobek oleh anaknya yang masih kecil. Nah, ini adalah tantangan. Maka saya yakin dari wajah-wajah Anda, ini adalah wajah-wajah yang betul-betul akan menjadikan TBM di Pandeglang dan di Lebak mesti lebih baik dibandingkan ketika generasi saya masa lalu. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya tanya tadi, ada nggak fasilitas yang diberikan dari kantor bahasa? Jadi Pak Kepala masih bisik-bisik gitu, tahu nanti seperti apa. Tapi paling tidak apapun yang terjadi, nanti Anda ketika memang susah untuk mempunyai tempat, geser terlebih dahulu. Kantor desa mohon dipakai untuk TBM. Garis bawah itu, Anda lapor nanti sama camatnya, lapor nanti sama kepala desanya, mohon siapkan ruang walaupun kecil. Kita jangan dulu berbicara ideal, karena ini adalah sebuah pergerakan. Kemudian yang pertama nanti Anda harus jadwalkan kapan anak-anak yang ada di area desa tersebut pasti minimal ada 2 SD
pasti di situ juga ada TK atau PAUD. Lakukan itu. Anda jadwalkan kapan anak TK masuk ke situ, kapan anak SDA, kapan juga anak SDB. Paling tidak di satu desa itu adalah ada 1 atau 2 sekolah. Sebelum barangkali Anda mengembangkan secara keseluruhan dalam skop kecamatan yang ada di mana Anda kecamatan itu berada, tapi paling tidak sentuh terlebih dahulu area yang terkena. Kemudian yang berikutnya, Anda juga ingin barangkali mengembangkan dan memasyarakat kaitan dengan TBM ini, Anda juga mohon bergeser karena di sana ada kelompok yang sangat rutin betul-betul bertemu, yaitu kader posyandu. Sudah tahu? Udah? Lagu posyandunya apa kan? Coba 1, 2, 3. Aku anak sehat tubuhku, karena saya sebetulnya tester aja. Ketika Anda mengenal lagu itu, pertanda Anda adalah termasuk orang yang punya kepedulian. Saya? Iya, peduli sama anak. Anda juga harus peduli terhadap bagaimana orang ini supaya memang segala sesuatunya makin mengetahui tentang apapun melalui proses baca buku itu. Nanti deketin ya, posyandu ada. Kemudian Anda juga nanti sebetulnya mendatangi mensosialisasikan ini adalah pada saat rapat mingguan di desa. Yang diundang adalah RT RW. Anda menyampaikan kalau memang kita punya tujuan bagaimana PKBM kita dikenal oleh mereka, salah satu PKBM, TBM. Nah maka yuk kita bareng-bareng terus. Nah kemudian geser yang berikutnya. Ibu-ibu juga punya kegiatan di pengajiannya kita datangi. Nah kemudian tadi kita yang pertama posyandu, yang kedua nanti kegiatan pengajian, yang ketiga anak taruna masuk di situ. Silakan. Nanti itu hanya sebagai contoh saja. Jadi ternyata TBM ini akan maju ketika memang dikenal oleh masyarakat tempat yang ada di lingkungan kita. Nah kemudian nanti nggak usah khawatir ketika memang Anda sudah berjalan, nanti Anda pun boleh berbisik sama kepala desa, Pak Kades ini yang baca sudah banyak, tapi bukunya juga masih kurang menarik, mohon dianggarkan untuk dari dana desa. Boleh, nggak bisa. Tapi Anda tidak bisa hari ini bilang ke kepala desa beli buku, nggak mungkin. Karena memang sudah teranggarkan. Tuh, 5% dana desa adalah untuk kegiatan TBM itu. Nah, halo, no, siapa orang rasa kalau Pandeglang, orang Pandeglang. Aku ayah nanti pokoknya negara sama-sama gitu, no. Jadi kita itu mesti berpikir melihat orang selalu dari kacamata yang positif. Kalau tadi hubungannya saya dari kacamata yang negatif mana? Kalau dari sisi yang negatif tadi yang ketawa senyum-senyumnya kata saya, oh itu kayaknya lagi ngalamun, saya sedih sorangan. Tapi saya dari kacamata yang positif, ternyata Anda itu merasa tertarik terhadap informasi ini. Beda kan? Dari wajah-wajah ini terbaca satu persatu. Mohon maaf saya bukan ahli nujum ya, tapi saya bisa membaca. Dari sisi mana Anda yang punya keseriusan, setengah serius akan masih ada yang bertanya, dia tidak pula dibawa ke mana gitu ya. Maka sekali lagi saya bangga Anda bergabung di sini adalah sudah tepat dan niati oleh Anda bagaimana kita kita bisa menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh warga Republik Indonesia, wabil khususnya warga Pandeglang dan Lebak.
Terus kalau ini ibu suka ngaji Yasin, kapan ngaji Yasin? Ini literasi nih, hah? Apa? Orang Jumat disuruh siapa? Udah kebiasaan, oke. Siapa? Laki-laki ngaji Yasin? Apa? Malam Jumat disuruh siapa? Tradisi, alhamdulillah. Inilah orang kita. Saya nakal, masih mending ini Pak. Saya ngomongnya masih sama muda. Yang saya ngomongnya para kiai. Saya kebetulan ada sosialisasi tentang bagaimana ulama di Kabupaten Pandeglang supaya betul-betul membina masyarakat. Saya bawa Yasin yang kecil, Anda pernah tahu Yasin yang paling tipis? Ada? Yang tipis itu ya. Kemudian begitu dibuka, yang sebelah sini bacanya apa? Kalau biasanya di depannya ya gitu. Biasanya ayo Fatihah, Fatihah. Fatihah. Alhamdulillah. Biasanya kosong. jadi yang pertama begitu dibuka, kebetulan ada Yasin ya. Di sini adalah Fadilah Yasin dan sebelah sini adalah Yasin wal Quran yang Hakim terus keseluruhan. Ada apa di dalam Fadilah Yasin itu? Maka saya tanya, namanya kita kalau tinggi karena sudah biasa, Anda nggak bisa berpikir nanti sama malaikat nanti ditanya, makrobuka apa yang sudah kamu lakukan baca Yasin, solusi apa? Juga meski ditunak kalau tinggi tidak bisa. Jadi di sini ada tulisan adalah Fadilah Yasin, tulisannya Arab, kalimatnya sebagai berikut, bahasanya Indonesia. Orang yang membaca surat Yasin pada malam Jumat mendapat agama pula. Fadilah. Kemudian yang kedua, orang yang membaca surat Yasin pada malam hari diampuni dosa. Kita punya dosa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membaca surat Yasin pada makam atau kuburan akan meringankan siksa ahli kubur dan mendapatkan pahala kebajikan ahli kubur. Berarti ngaji Yasin itu kapan? Halo? Halo? Darah rejut? Halo? Nah, saya ingin berbagi sedikit ya, berarti anu ngaji nakar poe Jumat tingkatkeun naon headsetna berapa menit? 10 menit ya? 10 menit mulai di poe ayeuna. Kemudian ketika memang Anda berziarah ke kuburan dan ternyata tidak baca Yasin, berarti kita rugi. Nggak tadi rugi, jadi rugi karena ini ada yang meninggal 100. Menurut Fadilah itu ketika kita ngaji Yasin untuk yang ada di makam tersebut 100, ada kebaikan yang ada dilakukan oleh almarhum menjadi amal ibadah buat kita. Ini terasi ya. Nanti terasi juga. Maka yakin Anda nanti berdiri TBM. Nah kemudian dalam perjalanan 1 bulan TBM Anda sudah bisa terinformasikan dalam 1 desa. Siap? Tadi aja Posyandu kan ada bos, kemudian ke pengajian juga disampaikan. Nah termasuk mungkin ke Taruna dan IKS ini. Jadi saya bangga Anda mudah-mudahan bisa bergabung di dalam TBM ini untuk memberikan warna. Nah kemudian mohon kiranya pada saat Anda betul-betul menyampaikan buku-buku itu, buku yang dibaca, mohon kiranya selalu dikaitkan dengan apa yang menjadikan kepentingan dia, atau memang yang dia tidak dianggap penting, maka harus kita motivasi untuk bisa penting di situ. Contoh sekarang, kalau memang mereka yang di perikanan, bagaimana mereka harus memberikan pakan. Jadi tidak selalu bahwa memberikan pakan banyak itu adalah benar. Nah ini ahlinya nanti tanya sama dia. Kemudian bagaimana ketika memang kita juga menata sesuatu yang menurut orang baik tidak belum tentu, itu juga harus ada pembanding. Bagaimana ada si A mengelola X
seperti apa, si B mengelola X seperti apa, kemudian sandingkan mana yang lebih baik, itulah barangkali yang harus kita sampaikan pada mereka-mereka yang ada di daerah nanti. Kejadian kita ada orang, siapa orang yang daerah bukan yang orang kota, masih daerah pinggir sana, ada pohon albasia, jeng-jeng, ada. Ini jeng-jeng, itu jeng-jeng, di situ jeng-jeng. Kalau jeng-jeng panennya berapa tahun? 5 tahun baru itu. Hanya orang yang bodoh dia nungguin itu jeng-jeng 5 tahun. Sama Anda harus jadi pintar. Jeng-jeng di situ. Ukurannya berapa? 4 meter. Kenapa di tengah-tengahnya nggak ditanamin pisang? Pisang 1 tahun sudah berbuah. Kalau memang di situ ada 200 pohon, kemudian tengahnya ada 100, berapa yang nikmati dari lahan yang ada dengan memanage dengan baik, maka hasilnya akan lebih. Setuju? Jadi selama ini ngomong gitu, saya malah pasti sampai subuh, karena banyak hal mungkin yang saya mempunyai beberapa pengalaman. Jadi ini sahabat saya kebetulan jadi pertama kerja di dinas pendidikan. Nah, kemudian ada sesuatu yang aneh Pak Heri bagi saya. Ini sahabatnya Pak Heri memang kadang-kadang saya ini anak nakal. Begitu saya di dinas pendidikan pernah menjadikan ekiput kecamatan di Cigebis di sebelah sana. Kemudian begitu selesai, saya ditanyain Pak, ini kata Bupati, kamu cocok katanya jadi camat? Pak, saya nggak pernah belajar itu tentang jadi camat. Pokoknya kamu bisa. Nanti saya harus pelajari itu. Ya udah, 1 minggu kamu datang lagi. Saya adalah basicnya adalah jurusan pendidikan luar sekolah Pak. Jadi di Bandung, saya jadikan ekiput kecamatan pada saat itu. Kata beliau, kamu mesti mampu. Nah alhamdulillah ini ilmunya ilmu kantor. Kalau yang namanya camat itu tupoksinya 3: pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Semua bisa kan? Bisa? Oh, bisa nggak? Bisa. Mudah. Saat kita mau belajar ilmunya ilmu kantor. Saya jadi camat Cikedas. Kebetulan kecamatan baru Pak. Karena saya dipacu, saya adalah bukan orang STPD, maka begitu pada saat rapat, teman-teman ini STPD, dan di sana juga bukan STPD, aku ikut bergabung di sebelah sana. Tapi dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, saya lakukan itu semua karena kita adalah sebagai camat di situ harus memainkan peran sebagai camatnya seperti apa. Saya di kantor sampai jam 9. Begitu jam 9 saya keluar. Saya keliling pada satu tempat di mana di sana ada 10 desa. Saya tahu persis. Istri saya, kau juga harus keliling. Istriku adalah harus masuk ke majelis taklim dan ke posyandu. Alhamdulillah Pak, pada perhelatan politik Pak Heri, saya camat ternyata menjadi ranking 1, gak pernah mimpi Pak. Dari 35 kecamatan, saya adalah ranking 1. Saya berarti menjadi camat hanya 3 tahun di eselon 3A sama Bupati kau layak menjadi kepala dinas. Kasih hadiah Pak Heri. Saya jadi tanya itu, jadi kepala dinas. Dan saya jadi kepala dinas pendidikan, dan biasa-biasa saja. Saya terus melakukan, bahkan saya kalau umpamanya masuk ke sekolah Pak Heri, saya masuk ke sekolah, saya tanya sama dia, ada ini yang namanya bangkunya kotor, ngapain bangku kotor kayak gini? Coba duduk. Jadi hal-hal yang seperti ini, artinya Anda adalah sebagai manajer nanti di TBM, silakan lakukan itu dengan baik. Sandingkan dan bandingkan pula apa yang dilakukan oleh si A sama-sama ketua TBM, si B, si C dengan Anda. Sudah seperti apakah aku pada posisi yang tadi disebutkan, posisinya datar-datar saja, atau memang di bawah, atau memang kita pada posisi di atas mereka. Saya yakin dari kerling mata yang Anda
sorotkan kepada Bapak yang menggagasani untuk menciptakan TBM ini. Sepertinya ini 90% adalah orang-orang hebat. Setuju? Ya udah, kalau memang setuju, karena saya juga harus berangkat menuju ke Aksana. Saya ada acara di Aksana, tapi saya balik putar dulu ke sini. Insya Allah nanti ada yang Aksana. Kalau kecamatan Pandeglang mana saja? Kabupaten Pandeglang kecamatan mana? Nih, Banjar, Mandalawangi, di Kedal, punya. Di Kedal tahu kan? Tahu? Saya ada di situ dulu. Anda waktu itu umur berapa? Belum tahu. Rumah di mana di Kedalnya? Oh, Kadoloco. Kalau kecamatan Kedal kan di Desa Dahu di situ, ya. Dan nanti tanya aja. Tadi ketemu gitu sama mata kecamatan Kedal, sama Kedal. Namanya Taufik Hidayat, benar nggak kayak gitu? Tanya sama ibu dan bapak pasti apa? Karena saya adalah selalu keliling bertemu dengan masyarakat. Nah, jadi ini juga mudah-mudahan, dan semangat itu memang harus, tetapi niati innama a'malu bi. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembinaan Komunitas Penggerak Literasi Kabupaten Pandeglang tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian menjadikan amal ibadah kita untuk Pandeglang dan Lebak lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika memang ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah atas sambutan dan arahan. Berikutnya adalah penyematan tanda peserta. Kepada peserta yang sudah ditunjuk dimohon untuk maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah didampingi dengan Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk berkenan memberikan penyematan tanda peserta. Kepada peserta yang sudah ditunjuk dimohon maju ke depan.